Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa di sesi pertama pertemuan kita. Pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang materi yang cukup mendasar, yaitu perilaku api. Nah, perilaku api ini adalah sebuah materi yang harus diketahui, harus dipahami oleh kita semua, karena perilaku api ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan sebuah tindakan yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran tentunya. Perilaku api ini saya bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu hari ini akan kita bahas, dan selanjutnya sesi kedua minggu depan akan kita bahas. Nah, sebelumnya mungkin ada yang baru pertama kali ketemu dengan saya. Perkenalkan, saya Marwanto. Saya bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana perilaku api tersebut bisa terjadi atau bisa terbentuk adanya api, dan macam-macam deh, nanti kita akan bahas. Oke. Mungkin langsung kita pada intinya, yaitu apa itu api, yaitu secara harfiah atau secara pengertian kurang lebih seperti ini. Api adalah hasil akhir dari sejumlah reaksi kimia, yaitu berupa pembakaran atau oksidasi yang berunsurkan bahan bakar, oksigen, dan panas. Nah, ini adalah pengertian daripada api. Nah, untuk itu apa sih yang dimaksud dengan atau unsur-unsur apa saja tadi sudah kita dengarkan atau kita perhatikan bahwa unsur pembentuk api yaitu adalah oksigen, panas, dan bahan bakar. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang namanya pembakaran? Nah, itu pembakaran itu adalah suatu reaksi berantai yang menghasilkan energi panas yang cukup untuk disebarkan kepada bahan bakar lainnya menjadi ikut terbakar. Nah, itu adalah definisi dari pembakaran. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Nah, ini jadi memang kita harus bisa membedakan antara api dan pembakaran. Kalau api tersebut adalah bagaimana ketiga unsur tadi bisa membentuk sebuah senyawa kimia yang dihasilkan dari ketiga unsur tadi, yaitu bahan bakar, kemudian oksigen, dan juga panas atau oksidasi. Nah, hasil itu tadi timbullah yang namanya api yang bisa kita lihat. Dari produk api tadi kita bisa merasakan ada beberapa hal, yaitu adanya asap, kemudian adanya nyala, dan juga adanya panas. Panas yang ditimbulkan dari api tadi itu akan membuat bahan bakar yang belum terbakar berubah menjadi uap bahan bakar, sehingga senyawa baru tersebut kemudian bertemu dengan oksigen di sekitarnya dan terjadilah penyalaan, dan itu yang kita rasakan sebagai api. Nah, ini yang menjadi concern kita di sana. Kenapa kok perlu kita bahas dasar kita membentuk atau dasar terbentuknya api, supaya kita bisa mengetahui bagaimana kebakaran itu bisa terjadi, sehingga kita bisa memahami bagaimana cara menghindarinya terjadinya kebakaran. Itu sih prinsipnya yang paling penting. Nah, rekan-rekan semua, ketika kita melihat sebuah api atau pembakaran, ketika itu tidak terkendali dan dapat merugikan, maka itu disebut sebagai kebakaran. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran kita terlebih dahulu. Kemudian unsur-unsur dari pembentuk api yang pertama adalah panas, yang kedua adalah oksigen, dan yang ketiga adalah bahan bakar. Nah, panas itu bisa berasal dari mana saja. Panas itu bisa berasal dari secara alamiah, itu ada dari sinar matahari, kemudian bisa dari listrik, kemudian kompresi atau timbunan sampah itu contohnya gitu kan, atau dekomposisi. Kalau kompresi itu bisa jadi seperti ketika kita mengisi angin atau memasukkan udara bertekanan seperti SCBA ataupun memasukkan oksigen. Kemudian proses kimia itu juga bisa menghasilkan api, ya misalkan fosfor dengan udara, kemudian kapur dengan air, ataupun natrium dengan air, kalium dengan natrium, kalium dengan air, atau kalium permangkanat dengan gliserin, itu bisa menimbulkan api.
Dan yang berikutnya adalah karena energi mekanik, bisa karena gesekan ataupun benturan. Nah, itu adalah sumber-sumber panas. Nanti akan kita bahas juga satu persatu. Kemudian berikutnya adalah sumber oksigen. Sumber oksigen di udara bebas itu sekitar 21% oksigen. Atau lebih tepatnya sih sekitar 20,9%. Kemudian juga syarat terjadinya api yaitu oksigen tersebut harus minimal 16%. Nah, harus 16%. Nah, ini yang harus juga kita pahami bersama, bahwa betapa oksigen itu juga sangat berpengaruh. Konsentrasi oksigen itu akan mempengaruhi dari api itu dapat timbul atau tidak. Nah, dapat timbul atau tidak, itu yang paling penting juga. Kemudian, selain daripada oksigen, ada juga bahan bakar. Nah, bahan bakar itu apa saja? Nah, ini juga perlu kita ketahui bersama. Di antaranya bahan bakar itu dalam bentuk padat, kemudian cairan, ada juga gas. Nah, yang bentuk padat contohnya apa? Plastik, kain, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya apa? Cairan. Nah, cairan itu bisa minyak tanah, turpentin atau bensin, alkohol, pernis, thinner, dan lain sebagainya. Kemudian yang gas bisa asetilin, hidrogen, LNG, LPG, propana, butana, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bahan bakar atau bahan-bahan padat yang dimana bahan padat cair dan gas yang ini yang bisa menimbulkan yang namanya api. Oke ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bahan bakar? Nah, ini teman-teman juga harus memahami karena ini akan nanti menjadi pemahaman kita bersama. Yang dimaksud dengan bahan bakar itu apa gitu kan. Nah, bahan bakar adalah sebuah bahan di mana bahan tersebut merupakan bahan yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya ke bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa ada sebuah kertas terbakar, ada sebuah kayu terbakar, ada LPG terbakar gitu. Sejatinya yang terbakar itu bukannya benda padatnya, tetapi adalah uap dari bahan tersebut. Karena selama dia tidak berubah menjadi uap, maka tidak akan dia terbakar. Nah, prinsipnya itu. Jadi, bagaimana proses pengendalian panas tersebut untuk merubah sebuah bahan menjadi uap bahan bakar supaya itu tidak terbakar. Ini yang menjadi kata kuncinya sebenarnya. Jadi pengendalian daripada kebakaran itu adalah bagaimana mengendalikan unsur panas. Bagaimana faktor panas tadi supaya tidak terjadi. Kalaupun terjadi itu terkendali. Artinya dengan suhu tertentu di area tersebut. Kemudian berapa titik nyalanya di bahan tersebut. Itu akan menjadi satu kondisi di mana kita tidak menjadikan itu sesuatu yang dapat menyala. Nah, itu yang harus juga diperhatikan oleh teman-teman ketika kita melihat adanya sebuah kondisi di mana bahan tersebut dapat terbakar atau tidak. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Unsur berikutnya atau karakteristik dari bahan terhadap perkembangan api ini sangat juga dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama adalah posisi fisik. Nah, posisi fisik itu ketika vertikal dengan horizontal tentunya akan sangat-sangat menentukan. Di mana ketika kondisi vertikal, api tersebut akan lebih mudah menyala atau mudah membesar. Sebagai contoh, kalau kita menyalakan korek api, kalau korek api kita nyalakan dalam posisi horizontal, itu akan lama habisnya. Batang koreknya itu akan lama habisnya. Tetapi kalau kita posisikan secara vertikal, maka akan cepat. Seperti kejadian kebakaran di salah satu gedung, di mana bagian penutup gedung atau cover gedung atau pelindung gedung tersebut sejatinya harusnya adalah bahan yang tidak mudah terbakar. Tetapi kalau terbakar, berarti bahan tersebut akan sangat mudah merambat sampai ke atas. Nah, itu karena posisi
dari bahan tersebut. Nah, ini yang jadi perhatian kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana terhadap sifat fisiknya. Padat, cair, dan gas. Artinya apa? Benda padat itu akan lebih sulit terbakar dibandingkan benda cair dan juga gas. Mengapa demikian? Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa untuk membakar atau membuat api itu terjadi pada sebuah bahan, setiap bahan itu harus berubah menjadi uap bahan bakar. Intinya itu dulu. Ketika dia sudah berubah menjadi uap bahan bakar, maka yang terjadi adalah bahan tersebut harus bisa dijadikan uap bahan bakar. Makanya perlu pemanasan terlebih dahulu. Nah, kalau nanti rekan-rekan akan lihat bagaimana yang dimaksud dengan uap bahan bakar. Nanti di video berikutnya akan ada sebuah lilin. Di situ kita bisa saksikan bagaimana lilin tersebut, yang mana yang belum terbakar, mana yang sudah terbakar, mana yang sudah menyala. Nanti rekan-rekan bisa lihat. Nah, di sana. Oke. Kemudian berikutnya adalah densitas atau kepadatan. Nah, maksudnya seperti apa? Seandainya kita punya segelondong kayu, ya, kita punya segelondong kayu. Sama-sama gelondongannya ukurannya sama, yang satu bentuknya utuh gelondongan, yang satunya lagi bentuknya kita cacah-cacah. Ya, atau mungkin sudah dalam bentuk serbuk. Nah, bisa rekan-rekan bayangkan mana yang mudah terbakar? Apakah yang bentuk gelondongan atau yang sudah berbentuk serbuk? Nah, itu bisa kita bayangkan. Nah, ini akan menjadi satu faktor bagaimana contohnya adalah tepung terigu akan sangat mudah terbakar. Nah, kalau kita lihat, mungkin rekan-rekan pernah melihat ada sebuah eksperimen orang awam gitu kan membakar kopi white coffee gitu ya, white coffee atau kopi apapun gitu ya, kopi serbuk, kemudian dibakar dan menyala. Nah, itu sebenarnya bukan kopinya dari apa, tapi memang karena dia ada hidrokarbon, bentuknya halus, bentuknya serbuk, itu menjadi dia sangat mudah terbakar. Nah, mungkin kalau ada kesempatan lihat deh di IG-nya Edu Damkar. Di situ ada satu silo tersebut kemudian mengalami accident dan terjadi sebuah tumpahan ditambah dengan adanya listrik statis sehingga akan terjadi sebuah ledakan. Itu bisa terjadi. Dan hati-hati juga ketika ada sebuah debu berkumpul dan kemudian ada listrik statis, itu pun bisa mengakibatkan kebakaran. Makanya hati-hati juga terhadap serbuk yang sudah kecil-kecil atau kepadatannya yang sudah kecil tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah luas area permukaan. Nah, ini juga akan menjadi karakteristik sebuah perkembangan api. Sebagai contoh begini, saya punya 1 liter bensin. 1 liter bensin ini saya taruh di dalam wadah, wadahnya misalkan kaleng gitu kan, kemudian saya bakar. Dengan 1 liter bensin yang sama saya tumpahkan sehingga ruas permukaannya lebih besar. Kemudian saya bakar. Mana yang lebih besar apinya? Nah, tentu yang ruas permukaannya lebih banyak. Walaupun sama-sama 1 liter. Dan tentunya yang 1 liter disebar tadi itu jauh lebih cepat habisnya atau padamnya. Karena apa? Karena kondisinya sudah hampir seluruhnya terbakar. Namun yang di dalam 1 kaleng tadi itu menunggu bagian permukaannya tadi berubah menjadi uap bahan bakar terlebih dahulu. Dan itu membutuhkan waktu. Nah, ini supaya juga kita bisa memperhatikan hal-hal tersebut. Oke. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang beberapa terminologi yang berkaitan dengan sifat atau bahan yang mudah terbakar. Nah, yang pertama adalah auto ignition temperature atau yang mungkin yang kita sebut adalah titik terendah atau temperatur terendah di mana suatu cairan akan menyala tanpa suatu sumber pengapian eksternal. Jadi, bahan tersebut akan tiba-tiba menyala. Penyalaan sendirinya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada flash point. Flash point itu titik nyala adalah temperatur terendah suatu cairan yang menghasilkan uap di udara sehingga dapat menyala baik dekat permukaan cairan maupun di udara terbuka. Semakin rendah titik nyala, semakin tinggi resiko terjadinya kebakaran. Jadi gini, dia tidak nyala dengan sendirinya, tetapi yang namanya flash point tersebut, cairan tersebut akan berubah menjadi uap bahan bakar, sehingga dia akan mudah menyala atau dapat menyala.
Nah, baik di atas permukaannya ataupun di udara terbuka. Nah, ini yang disebut dengan flash point. Artinya semakin rendah titik nyala, semakin tinggi resiko terjadinya kebakaran atau penyalaan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kalau kita bandingkan antara bensin dengan solar, itu akan lebih mudah menyala bensin dibandingkan dengan solar. Karena bensin memiliki titik nyala yang rendah dibandingkan dengan solar. Nah itu. Jadi kita bisa membedakan, oh mana nih bahan tersebut, titik nyalanya di mana, berapa suhu ruangannya nanti. Itu akan berpengaruh untuk bagaimana kita melindungi, memproteksi bangunan tersebut. Baik itu maupun proteksi aktifnya maupun proteksi pasifnya. Kalau ada satu bahan yang titik nyalanya rendah, maka harus disimpan pada suhu yang rendah. Jangan pada suhu yang tinggi, karena ketika suhu yang tinggi bahan tersebut akan mudah menguap karena menyesuaikan dengan suhu ruangan. Nah, itu harus diperhatikan oleh rekan-rekan nantinya. Oke. Nah, kemudian ada namanya boiling point, titik didih, yaitu temperatur di mana suatu cairan dengan tekanan 14,7 psi dan mulai mendidih. Bahan kimia yang dengan titik didih rendah cenderung menjadi mudah menyala dan bahaya untuk dihirup. Ini menjadi perhatian, ya, titik didihnya. Kemudian ada combustible liquid, cairan mudah terbakar, yaitu cairan yang mempunyai titik nyala pada atau di atas 100 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian ada flammable liquid, yaitu cairan mudah menyala, yaitu cairan yang mempunyai titik nyalanya di bawah 100 derajat Fahrenheit. Combustible itu artinya dia mudah terbakar, kalau flammable itu mudah menyala. Ya. Nah, ini bisa kita lihat golongan-golongannya, nanti bisa dipelajari. Nanti materi ini bisa di-download pada deskripsi di bawah. Nanti akan saya letakkan di sana. Silakan di-download. Nah, kemudian ini nanti bisa dibaca. Ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Yaitu adanya lower explosive limit dan upper explosive limit. Nah, maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan LEL adalah batas bawah bahan tersebut meledak, yaitu konsentrasi minimum uap cairan di udara dengan persen di mana suatu cairan dapat membentuk suatu campuran dan dapat menyala. Kemudian UL, ini akan saya jelaskan secara bersama. Adalah batas atas bahan meledak, yaitu konsentrasi maksimum uap cairan. Ini kalau bahasa translate-nya seperti itu. Artinya adalah bahan tersebut sangat mudah meledak gitu ya. Ketika konsentrasi di udara itu mencapai batas tertinggi, di mana suatu cairan dapat membentuk suatu campuran yang dapat menyala. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya bahan tersebut akan bisa meledak ketika dalam ruangan tersebut ada konsentrasi minimal ataupun rentang sampai konsentrasi maksimal. Ketika posisi konsentrasinya itu di bawah konsentrasi minimal, maka tidak akan dapat meledak ataupun menyala. Ada LEL, LFL ataupun UEL, UFL gitu ya. Kemudian kalau bahan tersebut di atas UEL, ya di atas dari upper explosive limit, maka bahan tersebut tidak akan meledak. Artinya jenuh. Bahan tersebut di ruangan tersebut akan mengalami satu kondisi jenuh, artinya sudah terlalu kaya. Mungkin secara sederhananya adalah rekan-rekan pernah mengalami yang namanya motor gitu ya, tidak bisa di starter atau tidak bisa diselah karena kebanjiran bensin. Padahal kita ketahui bersama bensin itu adalah bahan yang mudah menyala. Kenapa kok motor kita tidak menyala? Karena kebanjiran. Kebanjirannya bukan karena kebanjiran bensin, tetapi karena bukan karena kebanjiran air, tetapi karena kebanjiran bensin. Karena kondisi jenuh, maka bagian tersebut tidak menyala. Nah itu UEL dan FEL. Nah ini juga perlu diperhatikan. Nah ini contoh daripada gas LPG. Gas LPG di mana memiliki konsentrasi
UFL atau UFL ya, di sini saya sebutnya UFL 9,5% dan LFL-nya adalah 1,9%. Biasanya UEL dan LFL tuh nggak terlalu besar rentangnya, tapi kira-kira seperti itu. Artinya gini, jika dalam suatu ruangan itu ada LPG kurang dari 1,9%, maka ruangan tersebut tidak akan terjadi ledakan atau penyalaan. Tapi kalau ada di antara 1,9 sampai 9,5, 8% misalkan ruangan tersebut, itu akan terjadi penyalaan. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian kalau dia lebih dari itu, maka kemungkinan jenuh dan tidak menyala. Nah, tentunya teman-teman apa nih yang harus dilakukan? Ya, silahkan nanti teman-teman nih coba deh. Apa yang harus dilakukan ketika kita pulang ke rumah tercium bau LPG? Ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Apa yang harus dilakukan ketika pulang ke rumah mencium bau LPG? Silahkan diberikan di komentarnya apa saja yang harus dilakukan ketika pulang ke rumah tercium bau LPG. Sebenarnya sih ya, LPG itu tidak berbau, tetapi oleh Pertamina diberi aroma atau merkaptan sehingga baunya seperti itu. Itu adalah sebagai penanda warning bagi masyarakat ketika mencium bau seperti itu, maka itu seolah-olah ada gas yang keluar LPG sehingga kita lebih waspada. Oke? Ditulis ya di situ, itu menjadi satu catatan buat saya nanti. Berikutnya, oke, ini adalah kadar oksigen di udara ketika normal 20,9 atau 21%, 19,5 itu bisa dikatakan kurang sampai dengan batas 16% gitu kan. Nah, ini LEL, UFL yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini contohnya nih, gasolin, bensin ya, dengan kondisi 1,4 sampai 7,6 di satu ruangan, ruang bakar. Itu kalau kurang dari itu maka tidak akan menyala, kalau lebih dari itu tidak akan terbakar juga atau tidak menyala, tapi di antara 1,4 sampai dengan 7,6 itu bisa menyala. Nah, ini sebuah simulasi UEL atau LEL dan UEL. Nah, ini gas concentration-nya. Nah, ini memang di video ini tidak menyebutkan berapa atau jenis apa gitu ya, jenis apa gasnya tidak disebutkan. Nah, ini kita sedang melakukan di dalam simulasi ini sedang diisi gasnya tersebut sampai dengan titik minimal. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa lihat ini masih kosong ya, ini masih kosong ruangannya, kemudian ditambahkan gasnya. Nah, ini ditambahkan gasnya sampai dengan batas konsentrasi yang tadi ditambahkan. Ini sebenarnya ada suaranya nih, cuman saya hentikan suaranya biar nggak terlalu berisik. Seperti apa gitu kan. Nah, kita lihat konsentrasi yang minimal tadi, contohnya 2% tadi, ini bisa terjadi sebuah ledakan pada kondisi low explosive limit. Nah, percobaan berikutnya, nah ini bisa kita lihat meledak gitu, nyala dengan sendirinya. Nah, pada kondisi UEL atau kondisi di mana kadarnya dinaikkan. Kadarnya dinaikkan menjadi lebih daripada 10%. Nah, tadi kan 2% nih, soalnya gitu ya. Dilebihkan, ditambahkan menjadi lebih dari 10%. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi di sana. Maka nanti akan ada satu kondisi di mana kondisi tersebut tidak akan menyala. Ya, ini tidak akan menyala yang terjadi gitu ya. Kita saksikan bersama-sama kondisinya seperti apa. Ini lihat betapa ketika dipicu pun tidak menyala. Namun ketika kondisi itu berkurang, kita lihat di bagian yang dekat dengan udara, di mana bagian yang dekat dengan udara tadi adalah bahan yang sudah sebagian keluar, sudah mulai menguap, itu bahan tersebut yang menyala terlebih dahulu. Baru dia merambat sampai ke bagian yang dekat dengan sumber tadi, baru dia akan menyala. Nah, ini bisa dilihat dari gerak lambatnya. Kita bisa lihat bagaimana ruangan tersebut bisa menyala gitu ya, bisa menyala. Kemudian dari yang dekat dengan oksigen gitu kan. Karena apa? Unsur pembentuk api tadi mulai dari adanya oksigen
kemudian adanya panas, kemudian adanya sumber bahan bakar. Yang dekat dengan area terbuka tadi adalah bagian di mana ruangan tersebut kaya akan adanya oksigen. Nah, sekarang kondisinya adalah di antara 2% sampai dengan 10%. Nah, ini bisa kita lihat nanti di sini. Bagaimana ruangan tersebut bisa terbakar atau tidak gitu ya. Kita lihat di sini. Ini kita tambahkan nih, di mana sampai bahan tersebut bisa meledak ataupun terbakar gitu ya. Ini bahan bakarnya diberikan, kemudian oksigennya masuk dan ini mix, artinya tercampur dengan sempurna, tercampur dengan baik. Di situ masih ada celah oksigen, mulai masuk di sana gitu kan. Kemudian bercampur bahan bakarnya terus menerus dan itu bisa terjadi sebuah penyalaan ataupun ledakan apabila gasnya atau pemicu panasnya tercukupi. Nah, ini. Oke, seperti itu. Kita lihat di tayangan lambat, perhatikan. Ketika kondisi yang dekat tadi, artinya dengan rentang 2-10% tadi diberikan di dalam satu ruangan, maka akan terjadi sebuah ledakan yang cukup besar. Nah, kondisi inilah sebenarnya yang terjadi ketika pulang ke rumah kemudian tercium bau LPG dan kita tidak melakukan tindakan yang benar, dapat terjadi seperti itu. Sehingga yang tadi saya sampaikan, kawan-kawan coba diberikan komentarnya apa yang dilakukan jika kita mengalami atau kondisi di rumah tercium bau LPG. Nah, coba silakan. Nanti teman-teman berikan komentarnya, jangan lupa. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh juga dimasukkan atau ditaruh di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Selanjutnya adalah oksigen. Nah, kita lihat. Kondisi di mana oksigen yaitu 21% dan di mana kita bisa dapat bernapas dengan normal. Ya gitu ya. Api juga akan menyala dengan sempurna jika udara mengandung konsentrasi 21% atau 20,9%. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena bisa jadi kebakaran satu ruangan, oksigennya berkurang di bawah 16%, apinya padam, tapi ruangan tersebut belum dinyatakan padam. Bisa jadi ruangan tersebut masih dalam kondisi berbahaya apabila panasnya masih tinggi, kemudian bahan bakarnya atau uap bahan bakarnya masih cukup banyak, tinggal nunggu satu unsur yaitu oksigen. Didapat dari mana? Bisa jadi dari bukaan-bukaan yang terbuka dengan tidak aman, sehingga akan mensuplai oksigen dan akibatnya oksigen tersebut akan masuk dan bisa terjadi yang namanya backdraft. Nah, itu kondisi yang sangat-sangat tidak aman tentunya. Nanti rekan-rekan juga harus memperhatikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi oksigen dan pembakaran. Oksigen dan pembakaran itu sangat berhubungan. Ketika oksigen sempurna yaitu 20,9% atau 21%, maka bisa dikatakan apinya cukup membara. Cukup besar dan kita pun masih bisa bernapas dengan normal. Namun ketika oksigennya mulai berkurang 18%, apinya bisa jadi mulai meredup, kemudian manusia pun juga mulai pusing, linglung gitu kan, atau mungkin kehilangan kesadaran. Sampai di bawah 16% maka apinya padam. Hati-hati, kondisi seperti ini untuk tim tanggap darurat bisa terjadi yang namanya backdraft. Oke, sampai di sini kira-kira cukup dipahami atau seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah panas. Unsur panas nih. Nah, panas ini adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena perpindahan suhu terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kemudian panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya pembakaran. Sumber panas diantaranya ada listrik atau elektrik, energi mekanis, kimia, nuklir maupun matahari. Nah, ini contoh dari energi panas mekanik, gesekan. Dan mungkin dulu waktu pramuka gitu kan, pernah kita melakukan sebuah upaya untuk menyalakan api gitu kan, antara kayu dengan kayu digosok, batu dengan batu diadu supaya terjadi percikan gitu kan. Nah, ketika kita menggosok seperti itu maka akan ada panas. Nah, panas tersebut secara terus-menerus akan menimbulkan yang namanya
kebakaran gitu kan, atau menimbulkan nyala api. Begitu juga pada saat kita melakukan kompresi atau mengisi sebuah tabung yang kita isi udara gitu kan, sehingga bejananya menjadi panas. Nah, kemudian energi panas karena kimia bisa karena penyalaan itu sendiri ataupun dari reaksi kimia. Nah, kemudian energi panas yang lainnya bisa kalau dekomposisi itu karena biologi sih sebenarnya ya, karena ada bakteri atau ada bakteri pengurai, kemudian menghasilkan panas, kemudian juga menghasilkan gas. Nah, ada udara yang masuk, maka timbullah yang namanya penyalaan. Bisa jadi kebakaran di TPA, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah itu terbakar bukan karena dibakar, tetapi bisa jadi karena memang adanya penyalaan karena proses dekomposisi tadi. Nah, kemudian larutan ya, asam dengan H2O2 itu juga bisa menghasilkan panas karena kimia. Oke, kemudian energi panas nuklir, ini karena matahari, nah, itu karena radiasi. Kemudian karena energi panas listrik, ada resistensi kalau kita pegang satu alat elektronik gitu ya. Kita pegang satu alat elektronik seperti TV gitu kan. Kemudian handphone, itu kan sebenarnya panas karena resistensi gitu ya. Tapi itu nggak masalah selama masih bisa dikendalikan. Itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau sudah tidak bisa dikendalikan ya itu bisa mengakibatkan penyalaan dan itu sangat berbahaya. Oke. Kemudian juga karena percikan, pengelasan, kemudian adanya microwave, gelombang mikro, kemudian adanya listrik statis. Hati-hati listrik statis. Nah, yang mungkin rekan-rekan kayak apa sih listrik statis gitu ya. Nah, listrik statis itu bisa kita lihat ketika akan menjelang hujan tuh misalnya. Nah, itu karena adanya kumpulan uap air yang menuju atmosfer, kemudian dingin menjadi salju dan bergesek, sehingga menimbulkan listrik statis yang terkumpul di awan. Awan itu sebenarnya berat. Kemudian terdengarlah petir, terlihatlah kilat. Nah, itu sebenarnya adalah kilatan-kilatan cahaya akibat karena listrik statis gitu ya, terakumulasi di di awan, kemudian dia harus di grounding, ya terjadilah yang namanya petir, badai petir gitu kan, yang pernah terjadi di Depok, hujan badai gitu kan beberapa waktu yang lalu. Oke, kemudian berikutnya ini contoh listrik statis yang terjadi di SPBU. Ya, yang terjadi di SPBU kita bisa lihat. Ini kita lihat. Bisa kita saksikan, ini ada seorang yang mengisi bahan bakar, ya, kemudian bukan di Indonesia tentunya ya, ini ada di luar negeri gitu ya, dan melakukan secara self service gitu ya. Kemudian teleponnya berbunyi, ini listrik statis ya, bukan radiasi sinyal handphone gitu ya. Sambil dia memegang handphone, kemudian dia mendekati mobil, menyentuh bagian mobil, dan kita bisa saksikan nanti akan terjadi sebuah penyalaan. Di situ terjadi penyalaan yang cukup mengagetkan, api langsung membesar seperti itu. Yang perlu kita ingat adalah rekan-rekan, bahwa setiap SPBU, dispensernya itu pasti disediakan yang namanya APAR. Alat pemadam api ringan. Nah, teman-teman itu punya satu kewajiban setelah selesai materi ini, rangkaian materi ini, rekan-rekan harus mampu melakukan praktek pemadaman menggunakan APAR. Jangan sampai seorang K3 tidak memahami cara penggunaan APAR, ini sangat memalukan. Nah, bagaimana cara menggunakannya ya tentunya harus latihan. Nggak bisa cuman kita melihat, membayangkan, nggak bisa. Karena akan berbeda nantinya. Oke, selesai. Dengan APAR tadi sedikit saja tapi bisa memadamkan kebakaran. Ini contoh listrik statis yang terjadi di kendaraan. Untuk itu perlu juga kita waspada bahwa janganlah kita bermain handphone ketika kita mengisi bahan bakar. Nah, kemudian kita lihat juga berikutnya di tayangan video yang lain. Ya, tayangan video yang lain ini seorang wanita mengisi bahan bakar juga sama ya.
Dia self service juga, kemudian dia mengambil nozzle-nya, memasukkan jumlah angkanya gitu kan. Sama seperti tadi. Yang membedakan juga yang sama juga dia memegang handphone gitu kan. Aktif dia memegang handphone, tetapi bedanya handphone yang sekarang ini tidak dipegang terus, tetapi diletakkan. Nih, kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana wanita tersebut menerima telepon. Oke, bentar ya, lagi ngisi bensin nih gitu. Kira-kira begitulah. Kemudian dia keluar tanpa memegang handphone dan blok, terjadi penyalaan. Nah, kalau sudah terjadi penyalaan seperti ini, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tenang dan kemudian segera laporkan, padamkan yang jelas list api yang muncul tadi harus dipadamkan. Oke, jadi teman-teman harus juga mengetahui bagaimana proses listrik statis itu terjadi. Nanti di video-video berikutnya saya akan tayangkan. Listrik statis itu bukan hanya di SPBU, di tempat lain pun ada gitu ya. Di video ini nanti deh ya. Kalau ada kesempatan kita akan diskusikan lagi. Oke, berikutnya adalah bagaimana terhadap penanganan listrik. Oke, sedikit saya akan percepat. Nah, penyebab umum kebakaran karena listrik itu disebabkan karena adanya kelebihan beban, bukan hanya konsleting gitu ya. Ini contohnya adalah kelebihan beban. Ketika listrik tersebut diberikan arus yang berlebih daripada kemampuan dari kabel tersebut, maka yang terjadi seperti ini. Kita ingat tadi 3 unsur pembentuk api, adanya panas, kemudian adanya oksigen, dan adanya bahan bakar. Panas itu bisa didapat dari mana? Panas itu didapat dari adanya arus listrik menimbulkan panas. Kemudian bahan bakar. Bahan bakar itu dari mana? Bahan bakar adalah dari pembungkus kabelnya tadi. Berbahan karet ataupun ada sebagian campurannya plastik gitu kan. Kemudian dipanaskan sehingga dia menguap menjadi uap bahan bakar. Kemudian oksigen. Oksigennya di mana? Oksigennya di sekitarnya. Nah, ini akan terjadi satu penyalaan. Dan perlu diperhatikan, kalau namanya kabel listrik terbakar, bukan hanya satu titik, tapi satu rangkaian. Ini yang paling penting. Dan belum tentu ketika itu terbakar, langsung MCB-nya turun. Nah, itu belum tentu juga. Karena apa? Belum tentu kabelnya itu saling berhubungan atau saling bertemu, sehingga tidak menimbulkan konsleting lah, istilahnya seperti itu, atau short. Nah, ini yang terjadi. Oke, ini adalah kabel yang terbakar. Akibat apa? Kelebihan beban. Apakah listriknya sudah padam? Belum. Coba kita lihat, dipadamkan terlebih dahulu listriknya, kemudian baru dipadamkan apinya. Ini yang harus dilakukan. Nah, ini yang juga teman-teman perlu perhatikan. Nah, oke. Jadi, kalau kita melihat bagaimana api itu bisa terjadi, komposisinya adalah bagaimana kita melihat 3 unsur, yaitu panas, bahan bakar, dan juga oksigen. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini tentunya teman-teman juga harus perhatikan. Adanya rantai reaksi kimia itu akan menjadikan sebuah api tadi menjadi proses pembakaran yang cukup baik. Nah, ini produk-produk pembakaran itu adanya panas, adanya nyala, dan juga adanya asap. Kenapa kita juga harus mengetahui sifat sebuah bahan ketika dia terbakar, apakah mengandung asap atau tidak, mengeluarkan nyala atau tidak. Tapi kalau rata-rata namanya pembakaran akan mengeluarkan nyala. Tapi kalau asap itu sangat relatif, artinya tergantung dari bahan tersebut. Nah, api terbentuk tadi maka akan terus berlanjut menjadi api yang membakar satu area atau satu bahan, itu disebabkan karena adanya rantai reaksi kimia. Ini kalau saya jelaskan dari gambar ini mungkin agak bingung, tapi kalau menggunakan lilin ini mungkin teman-teman bisa memahami. Pelan-pelan kita perhatikan. Ini kita lihat sebuah lilin. Ya, kita lihat sebuah lilin. Lilin itu adalah sebagai bahan bakar. Kemudian adanya oksigen di sekitar lingkungan kita, yaitu 20,9% ya di lingkungan kita. Kemudian panas yang ditimbulkan dari api awal tadi, gitu ya. Dari api awal yang tadi yang kita buat gitu kan. Nah, bagaimana lilin ini tetap terus menyala? Kita perhatikan. Kalau kita lihat di lilin, tidak semuanya itu ada apinya. Coba dilihat, di situ ada sebuah area di mana area tersebut adalah di mana lilin tersebut belum terbakar. Ya, seperti yang ditunjuk. Oke, saya ulang sedikit ke arah sini tadi. Kemudian ada di mana kondisi
eee, pertengahan pertengahan, sehingga panasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian ada panas yang tinggi yang kita rasakan, tetapi sesungguhnya di pusat lilin, ya di pusat lilin tersebut yang ditunjuk di inner zone itu suhunya sebenarnya cukup tinggi. Karena apa? Karena mampu untuk merubah bahan padat menjadi uap bahan bakar dan itu menjadikan lilin tersebut terus menyala. Ini yang sebenarnya yang disebut dengan pembakaran. Nah, lilin yang sudah meleleh tadi akan tertarik oleh sumbu, kemudian dipanaskan, diuapkan, kemudian terkena berubah menjadi uap bahan bakar gitu kan atau flammable gas, kemudian dia menjadi produk uap dan ditambahkan dengan oksigen, kemudian oksigen bertemu dengan uap bahan bakar, ditambah lagi dengan panas, maka di situ akan terjadi sebuah penyalaan. Nah, reaksi kimia ini akan melepaskan sebuah panas, gitu kan. Ini reaksi kimia dan pelepasan panas inilah yang kita rasakan, yang kita sebut sebagai api. Nah, kemudian ini adalah karbon ya, hidrokarbon sih sebenarnya gitu kan, yang bersinar gitu kan, atau memancarkan cahaya gitu kan. Nah, kemudian ini juga apa namanya, yang menghasilkan nyala gitu kan, kemudian juga menghasilkan asap. Ini dari sini sebenarnya. Nah, kalau nanti teman-teman kita ada kesempatan waktu, kita bisa melihat bagaimana sebuah uji coba untuk mengetahui bahan kayu itu terbakar itu seperti apa. Apakah kayunya yang terbakar atau uap kayunya yang terbakar? Ya sederhananya begini, kalau teman-teman melihat tukang sate itu sebenarnya membakar kayu atau membakar arang. Nah, sebenarnya adalah yang dibakar adalah arang kan yang kita lihat. Yang keluar itu bukannya api tetapi bara. Bedanya apa sih bara dengan api? Kalau bara itu adalah bahannya yang memang menyala gitu ya. Tetapi kalau api adalah uap bahan bakarnya yang menyala, pirolisis ya. Nah, ini yang sebenarnya yang juga kita lihat. Berarti yang terbakar itu adalah uap bahan bakar, bukan bahan itu sendiri. Nah, itu. Gitu yang dimaksud. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita lihat proses daripada pembentukan api, bahan bakarnya akan mencapai sebuah titik nyala, udaranya cukup, kemudian dari daerah biasa kemudian dia terbakar, ditambah dengan panas yang cukup, maka akan terjadinya api. Nah itu cara sederhana kita memahami bagaimana api tersebut bisa muncul atau bisa terjadi dari bahan bakar, udara maupun yang namanya panas. Baru terbentuklah api. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetrahedron of fire itu apa? Tetrahedron of fire itu terdiri dari panas, kemudian bahan bakar dan oksigen membentuk api, dan api ini akan terus berlanjut menjadi sebuah pembakaran. Hal ini dibantu oleh adanya rantai reaksi kimia yang seperti tadi pada lilin. Kenapa lilin itu terus menyala? Karena memang ada proses circle yang terus-menerus. Dari mulai pemanasan, kemudian merubah bahan padatnya si lilin tadi menjadi uap bahan bakar, bertemu dengan oksigen, kemudian dia bertemu dengan panas yang ada dari api tadi, timbullah penyalaan. Itu yang terjadi secara terus-menerus sehingga menimbulkan sebuah penyalaan pada lilin. Sehingga lilin tersebut terus menyala, kertas yang kita bakar terus terbakar, dan akibatnya pembakaran ini terjadi. Nah, kalau tidak terkendali tentunya akan terjadi yang namanya kebakaran. Nah, jadi pengertian dari kebakaran itu apa sih? Yaitu kebakaran itu adalah suatu resiko dari nyala api. Resiko dari nyala api. Artinya apa? Api tersebut bisa jadi tidak menimbulkan resiko, tidak menimbulkan bahaya, tetapi itu bisa terjadi apabila nyala api tersebut tidak diinginkan, tidak terkendali, dan dapat mengakibatkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Maksudnya bagaimana? Contoh begini, saya punya tumpukan kertas, tumpukan kertas bekas misalkan, satu kontainer lah gitu kan. Tapi ini akan saya bakar di area terbuka, kemudian dibiarkan begitu. Itu bukan kebakaran sebenarnya. Tetapi kalau saya hanya punya satu lembar kertas tadi saya bakar dan kemudian
ada api yang jatuh ke celana saya. Nah, kemudian celana saya menjadi robek, saya menjadi luka bakar. Itu yang disebut dengan kebakaran. Karena apa? Yang pertama tidak diinginkan, karena kondisinya tidak di situ seharusnya. Tetapi dia juga tidak terkendali karena membakar celana saya, kemudian membakar kulit saya gitu kan. Dan tentunya menghasilkan kerugian. Kerugian celana saya robek, kulit saya menjadi terbakar, itu adalah contoh. Walaupun kecil, lebih kecil apinya dibandingkan tadi yang kontainer, satu kontainer kertas bekas yang saya bakar. Nah, ini yang rekan-rekan bisa pahami atau bisa bedakan mana yang disebut kebakaran, mana yang disebut api. Ya, seperti itu. Oke? Kemudian ada yang namanya arson. Arson itu adalah perilaku sengaja membakar untuk mendapatkan keuntungan atau sabotase, menghilangkan jejak, dan juga klaim asuransi. Ini namanya arson. Ada yang namanya arson di sini? Nggak ada ya. Jadi arson itu adalah sebenarnya kesengajaan untuk membakar dan mendapatkan keuntungan dari kebakaran tersebut. Nggak sedikit juga gitu ya. Tapi saya pengalaman. Artinya gini, ketika ada suatu kejadian kebakaran, kita tidak melihat bagaimana kebakaran itu terjadi, bagaimana kebakaran itu bisa membakar, artinya gitu ya. Pokoknya kalau ada kebakaran kita padamkan. Nah, sebagai seorang K3, ketika terjadi melihat suatu kejadian seperti itu, kita nggak perlu tahu terlebih dahulu. Oh, ini kebakarannya karena arson, atau kebakarannya karena listrik, atau kebakarannya karena kelalaian. Nggak perlu tahu. Yang penting padamkan dulu aja gitu kan. Setelah itu baru lakukan investigasi penyebab kebakarannya. Bisa juga mengundang teman-teman dari investigator, baik yang ada dari Damkar ataupun dari kepolisian. Nah itu. Jadi ketika arson seperti itu perlu juga diperhatikan supaya jangan sampai nanti kita malah menjadi salah mengambil sebuah tindakan. Itu penting. Selanjutnya adalah bagaimana panas tersebut bisa berpindah. Nah, ini penting buat teman-teman ketahui. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui perpindahan panas, kita akan tahu cara bagaimana kita mengatasi perambatan api. Nah, mengatasi perambatan api ini adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Ketika terjadi satu kejadian kebakaran di satu tempat, maka itu bisa jadi kita bisa mengantisipasi sebelum itu terjadi. Nah, ini penting nih. Oke, kita lihat di sini ketika terjadi sebuah pembakaran atau penyalaan. Nah, ini dicontohkan dalam gambar seperti ini. Kalau yang disebut dengan ini contoh api unggun. Ya, kalau kita bakar sebuah logam besi, maka bagian yang tidak terbakar atau di bagian lainnya itu akan terasa panas. Itu karena adanya konduksi. Nah, kemudian panas tersebut juga bisa kita rasakan di atas uap panas tadi. Itu karena adanya istilahnya konveksi. Artinya dia bisa melepaskan panas menuju area yang lebih tinggi. Sekelilingnya akan terasa hangat ketika kita berada di api unggun. Itu karena adanya radiasi. Ya, sebagai contoh adalah bagaimana matahari bisa sampai ke kita sampai hari ini gitu kan, atau sampai detik ini, itu karena matahari 8 menit yang lalu yang dikirimkan oleh matahari sampai ke bumi. Itu karena apa? Bukan karena pancaran udara atau karena merambat melalui gelombang udara, bukan. Tapi memang karena adanya radiasi. Karena kita tahu di kosmos di sana, di ruang angkasa kan tidak ada udara. Tetapi bagaimana panas tersebut bisa sampai ke bumi ataupun sampai ke tempat yang lainnya, itu karena adanya radiasi. Ya. Nah, ini contohnya. Hati-hati kalau kita menemukan atau bisa terjadi kondisi seperti itu. Nah, ini contoh panas radiasi di mana ada satu area terbakar, area yang lain belum terbakar, tiba-tiba yang lainnya bisa terbakar. Nah, ini secara konduksi kalau pada bangunan baik terjadi secara vertikal maupun horizontal. Yang vertikal itu bisa kita lihat bagaimana sebuah lantai terbakar, kemudian di atasnya juga bisa ikut terbakar. Atau secara horizontal, di satu area terbakar, di sebelahnya, di ruangan sebelahnya itu bisa terbakar. Hati-hati karena
bangunan gedung bisa jadi ada bagian di mana bagian tersebut dipasang ataupun kolomnya terbuat dari besi, ya, terbuat dari besi. Kemudian konveksi yang tadi dari perambatan panas. Kemudian kita nanti belajar terhadap klasifikasi kebakaran. Permenaker nomor 4 tahun 1980 ada kelas A, B, C, dan D. Oke, mungkin saya sampai di sini dulu. Untuk kelas kebakaran nanti akan di yang sesi kedua, ya. Saya akan bahas sesi kedua dan saya akan bahas tentang ini sebenarnya sedikit terakhir tentang perkembangan api. Nah, kalau ngeliat grafik ini, api ini bisa terjadi karena apa? Api bisa terjadi karena adanya proses dari api yang kecil hingga api yang besar. Nah, ini bagaimana proses api itu terbentuk, bagaimana proses api itu bisa terwujud nih, saya akan lebih percepat sedikit, ya. Oke. Di sini bisa kita lihat bagaimana proses kebakaran itu terjadi. Oke, kebakaran itu bisa terjadi. Kita lihat dari detik per detik, menit per menit, ya. Dari api yang kecil, ini normal, ya, tanpa adanya penambahan bahan bakar, tanpa adanya penambahan bahan yang mudah terbakar. Ini normal, terjadi begitu saja, dan ini bisa menjadi sebuah tahapan yang namanya flashover. Nah, nanti teman-teman juga kita akan bahas tahapan flashover di sesi kedua seperti apa. Nah, ini sebagai contoh. Nanti akan kita ulang lagi di sesi kedua tentang materi ini. Oke, kita lihat api yang mulai membesar, ya, api yang mulai membesar, kemudian kita percepat sedikit. Ketika ada detektor, maka detektornya akan sudah mulai bisa menyala. Oke, saya akan percepat sedikit sampai api tersebut membesar. Dan di sini di waktu 2 menit, api mulai membesar, mulai membakar area ceiling di atas, kemudian terus terbakar, sampai nanti ada tahapan yang namanya tahapan flashover, di mana tahapan flashover tersebut adalah ruangan ini sudah menjadi uap bahan bakar dan siap untuk menyala, sehingga tidak diperlukan sebuah perambatan secara, mungkin anggapan kita dari api sofa itu merambat terus ke bawah, nggak seperti itu. Tapi ini uap bahan bakar ini berubah menjadi bahan yang cukup menyala. Kita lihat bangkunya akan menyala atau mejanya itu akan menyala dengan sendirinya, karpetnya akan menyala dengan sendirinya, dan itu akan terbakar secara keseluruhan. Oke, ketika terjadi kebakaran bisa kita lihat tahapan dari api mulai sampai dengan apinya membesar atau flashover kurang lebih sekitar 3 menit. Tapi case kejadian antara 5 sampai 10 menit. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kebakaran itu begitu cepat dengan ruangan yang kecil seperti itu, ya mungkin kita bayangkan itu bisa terjadi dalam waktu setengah jam. Oke, baik. Teman-teman mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Jangan lupa tadi ada pertanyaan, tolong diisi di kolom komentar. Jangan lupa tulis namanya. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.